Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Eka Rahmawati dari Prodi Pendidikan Geografi UNEJ. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai geografi desa kota, di mana penelitian saya berjudul Observasi Kondisi Desa dan juga permasalahan serta potensi yang ada di Desa Tanon, Kecamatan Papar. Berikut adalah penjelasan mengenai profil di Desa Tanon. Desa Tanon adalah salah satu desa yang berada di dataran rendah wilayah Kabupaten Kediri, tepatnya berada di Kecamatan Papar. Karena berada di daerah rendah, ketinggian tempat di Desa Tanon berada pada ketinggian kurang lebih 200 mdpl. Desa Tanon memiliki batas alami pada bagian baratnya, yaitu aliran Sungai Brantas yang menjadikannya pemisah antara Desa Tanon di Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri dengan Desa Banjarsari di Kecamatan Ngrongot, Kabupaten Nganjuk. Desa Tanon memiliki luas 219,4 hektar dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 mencapai 3.049 orang berdasarkan data BPS Kabupaten Kediri. Desa Tanon beberapa tahun ini perkembangannya bisa dibilang cukup pesat. Hal ini bisa terjadi karena salah satunya akibat faktor bertambahnya jumlah pemukiman di Desa Tanon. Sejak 2018 yang lalu, mulai dibangun perumahan-perumahan. Selain itu juga sarana kesehatan di Desa Tanon juga semakin baik dengan adanya pembangunan puskesmas yang lebih baik. Dari segi pendidikan, sejak lama Desa Tanon memiliki beberapa sarana pendidikan baik formal, contohnya TK, SD, MI, dan juga Yayasan Pendidikan Al-Quran, dan beberapa kursus atau bimbel. Pola keuangan desa adalah suatu bentukan khusus terkait pemukiman atau pusat kegiatan masyarakat di suatu wilayah desa. Pola keuangan Desa Tanon sendiri cukup unik. Desa Tanon memiliki pola keuangan yang memanjang. Pola keuangan memanjang di Desa Tanon ini sebagiannya mengikuti jalur kereta api dan juga sebagiannya mengikuti jalan. Walaupun terdapat pemukiman di samping kanan dan kiri jalur kereta api, antara pemukiman dan juga jalur kereta api terdapat jarak sekitar kurang lebih 7 meter, dan juga jalur lintasan kereta api ini dibuat lebih tinggi dibandingkan dengan pemukiman warga. Selanjutnya adalah pola pemukiman rumah memanjang yang mengikuti jalan. Pada rumah memanjang yang mengikuti jalanan desa di Desa Tanon, rumah-rumah terletak di sisi kanan dan kiri jalan. Selain jalan desa, Desa Tanon juga dilalui oleh jalan nasional pada wilayah barat Desa Tanon. Jalan nasional ini memiliki fungsi sebagai penghubung antara beberapa kabupaten, yaitu Kabupaten Nganjuk, Kediri, dan juga Tulungagung. Pemukiman yang terletak di sekitar jalan nasional membentuk pola memanjang di sisi kanan dan kiri jalan nasional. Walaupun berada di sisi kiri maupun kanan jalan, antara pemukiman dan jalan nasional masih dibatasi oleh beberapa vegetasi dan juga terbentang oleh jarak sekitar 2 meter. Layaknya desa-desa yang lain, Desa Tanon di Kecamatan Papar ini juga memiliki tradisi. Salah satu contohnya adalah tradisi rutinitas tahunan, yaitu takbir keliling yang dirayakan pada malam hari raya takbir. Selain bagi para penduduk yang beragama Islam, juga terdapat acara rutinan bagi penduduk yang beragama Hindu, di mana contohnya pada perayaan hari-hari besar, di mana akan diadakan kegiatan keagamaan bersama di pura Hindu yang ada di Desa Tanon. Dari berbagai adat istiadat yang ada di Desa Tanon, ada salah satu kebudayaan dan juga adat yang ada di Desa Tanon, yaitu adalah upacara barian.
Upacara adat ini diadakan di sekitar perlintasan kereta api yang ada di Desa Tanon. Setiap warga boleh berpartisipasi di dalamnya, baik orang tua maupun muda, laki-laki, perempuan, dan tidak dibatasi oleh agama. Hal ini sangat bagus untuk meningkatkan tali persaudaraan antar warga di Desa Tanon. Upacara ini biasanya dimulai pada sore hari sekitar pukul 4 sore, di mana nantinya para warga akan berkumpul di sekitar perlintasan kereta api dengan membawa beberapa makanan, minuman, dan bahkan buah-buahan. Upacara adat ini dimulai dengan membunyikan tiang yang ada pada perlintasan kereta api. Setelah itu terdapat acara berdoa bersama. Ketika acara berdoa bersama telah usai, dilanjutkan dengan makan bersama dan juga saling menukar makanan yang dibawa oleh para warga lainnya. Acara ini dilakukan pada bulan Suro pada hari Jumat Pahing, di mana untuk tanggalnya sendiri tidak ditentukan. Potensi yang pertama yang ada di Desa Tanon adalah potensi dari sektor pertanian. Potensi pada sektor pertanian yang ada di Desa Tanon ini didukung dengan kondisi geologis, di mana jenis tanah yang ada di Desa Tanon cukup subur sehingga cocok untuk komoditas pertanian. Potensi desa pada sektor pertanian ini bisa menjadi salah satu alternatif pemecah masalah yang ada di Desa Tanon. Masalah yang ada di Desa Tanon salah satunya diantaranya adalah kurangnya lapangan pekerjaan yang ada di desa. Para penduduk memilih untuk bekerja di luar kota. Sektor pertanian bisa dimanfaatkan untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Hasil-hasil komoditas pertanian bisa diolah terlebih dahulu sebelum dijual di pasaran. Hal ini akan meningkatkan sektor pendapatan, selain itu juga terciptanya lapangan pekerjaan baru di Desa Tanon. Potensi yang kedua yang ada di Desa Tanon adalah Desa Tanon bisa menjadi pusat perkembangan UKM. Hal ini dikarenakan Desa Tanon sendiri memiliki banyak UKM yang tersebar di beberapa dusunnya. Salah satu UKM kreatif yang ada di Desa Tanon berada di Dusun Payak. UKM tersebut adalah UKM pengolahan limbah bekas. UKM tersebut mengolah limbah-limbah bekas berupa botol dan juga gelas menjadi biji plastik. Apabila UKM ini dikembangkan dengan baik atau berkembang dengan baik, maka akan menjadi solusi dari permasalahan limbah sampah rumah tangga yang ada di Desa Tanon. Selain UKM pengolahan limbah sampah, di Dusun Payak juga terdapat UKM pabrik pengolahan tahu dan juga UKM pengolahan makanan ringan.